Oke, selamat datang. Coba deh lupakan sejenak semua yang Anda tahu tentang obat herbal. Soalnya hari ini kita akan melihat sesuatu yang benar-benar berbeda. Kita akan membahas gimana bioteknologi canggih sedang mengubah kearifan kuno menjadi pengobatan presisi masa depan. Coba bayangin deh, gimana kalau kekuatan penyembuhan dari tanaman yang udah dipakai ribuan tahun itu bisa kita supercharge dengan sains paling mutakhir, sampai ke tingkat molekulnya? Nah, ini nih pertanyaan besar yang akan kita kulik bareng-bareng. Disinilah letak pergeseran paling fundamentalnya. Kalau dulu pertanyaannya simpel, tanaman ini manjur nggak ya? Sekarang pertanyaannya jadi jauh lebih dalam. Oke, molekul mana sih yang beneran bekerja? Gimana cara kerjanya di reseptor tubuh kita? Dan yang paling penting, gimana cara kita ngantarin molekul itu tepat sasaran? Ini lompatan besar loh, dari yang tadinya kira-kira jadi super presisi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gimana pengobatan herbal ini diciptakan ulang. Kita bakal lihat perubahannya. Dari yang tadinya cuma pakai tanaman mentah, sekarang kita bisa merekayasa komponen aktifnya dengan presisi yang luar biasa. Dan perlu dicatat ya, ini bukan cuma sekedar mindahin data tanaman ke komputer, bukan, ini tuh integrasi yang dalam banget. Tujuannya apa? Jelas banget, untuk ngilangin yang namanya ketidakpastian. Kan sering tuh kalau obat herbal tradisional hasilnya kadang beda-beda. Nah, inkonsistensi kayak gitu yang mau dihilangkan. Terus, gimana caranya semua ini bisa kejadian? Nah, sekarang saatnya kita pecahin kode rahasia dari apotek alam ini. Kita akan bedah satu persatu teknologi inti yang jadi motor penggerak revolusi ini. Teknologi kunci pertama namanya ekstraksi fluida superkritis atau SFE. Anggap aja ini kayak gold standard barulah buat urusan kemurnian. Beda banget sama cara-cara lama yang kadang masih ninggalin sisa-sisa pelarut kimia. Kalau SFE ini, hasilnya benar-benar ekstrak yang super murni dan poten. Prosesnya kedengeran canggih ya, tapi sebenarnya elegan banget. Jadi, gas CO2 itu dikasih tekanan super tinggi, sampai wujudnya jadi aneh, antara cair dan gas. Nah, di kondisi superkritis inilah, dia jadi kayak pelarut super bersih yang cuma ngambil senyawa-senyawa penting dari tanamannya. Begitu tekanannya dilepas, CO2-nya nguap lagi, dan yang tersisa cuma ekstrak murni tanamannya. Keren kan? Nah, kalau SFE tadi itu ibarat hardware-nya buat ngeekstrak, genomika ini software-nya. Dengan baca peta DNA tanaman, kita jadi tahu persis gen mana sih yang bertugas bikin senyawa penyembuh itu. Artinya apa? Untuk pertama kalinya, kita bisa bikin standar produk herbal yang benar-benar didasarkan pada potensi biologisnya. Jadi bukan lagi sekedar kira-kira. Oke, lanjut ke nanoteknologi. Kini, salah satu masalah terbesar obat herbal itu, penyerapannya di tubuh kita. Seringkali nggak efisien. Nah, nanoteknologi datang sebagai pahlawan. Dia menciptakan semacam kurir super-duper kecil yang ngebungkus senyawa aktifnya. Jadi senyawanya aman dari asam lambung dan bisa dianterin langsung tepat ke sel yang butuh. Canggih kan? Dan hasilnya, jangan kaget, peningkatannya bisa sampai 10 kali lipat. Ya, 10 kali. Dengan nanoteknologi, efektivitasnya meroket. Coba bayangin, artinya kita bisa pakai dosis yang lebih kecil, tapi dapat hasil yang jauh lebih maksimal. Dan bonusnya, risiko efek sampingnya jadi jauh lebih kecil juga. Sekarang, mari kita lihat gimana semua teknologi canggih tadi bersatu padu. Hasilnya adalah sesuatu yang kita sebut herbal presisi. Tujuannya udah bukan lagi bikin obat yang bagus untuk semua orang, bukan. Tapi bikin obat yang paling bagus, khusus untuk Anda. Kita benar-benar bergeser dari pendekatan satu ukuran untuk semua ke pengobatan yang dirancang personal, khusus buat tubuh Anda. Dan inilah dia, masa depan pengobatan. Herbalisme presisi. Coba bayangin, ada AI yang menganalisis profil genetik Anda, terus dari data itu dia ngeracik formula herbal yang paling pas buat biologi tubuh Anda yang unik. Ini benar-benar perpaduan yang luar biasa kan? Alam, ketemu bioteknologi, ketemu kecerdasan buatan. Wow! Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kita beneran lagi di ambang akhir dari era satu obat untuk semua. Dan gantinya apa? Terapi botani yang dirancang sampai ke level molekuler khusus untuk kebutuhan unik setiap orang. Dan jangan kira ini semua cuma teori di atas kertas ya. Visi futuristik ini udah mulai kelihatan wujudnya. Sekarang, mari kita lihat konteks lokalnya. Gimana Indonesia yang kaya banget sama alamnya, punya potensi besar buat jadi pusat biohub dunia. 30.000, itu jumlah spesies tanaman di Indonesia. Gila kan? Ini yang bikin Indonesia jadi salah satu pusat mega biodiversitas dunia.
Ini tuh modal alami yang nggak ada tandingannya, kayak punya apotek alam raksasa yang masih banyak banget belum dieksplorasi. Nah, kuncinya buat ngebuka semua potensi ini ada di satu strategi, hilirisasi bioteknologi. Intinya simpel aja, udah cukup kita ekspor bahan mentah doang. Sekarang saatnya kita olah bahan mentah itu jadi produk teknologi tinggi yang nilai jualnya, wah, jauh lebih tinggi. Dan lompatan nilai ekonominya itu signifikan banget. Coba bayangin, daripada kita jual tanaman mentah yang harganya segitu-gitu aja, kita ubah jadi produk biotek canggih. Contohnya, jamu yang terstandarisasi. Ini benar-benar mengubah kekayaan alam kita jadi keunggulan kompetitif yang punya nilai jual selangit di pasar global. Nah, inilah tujuan akhirnya. Kita ambil jamu warisan budaya kita yang luar biasa itu, terus kita upgrade dengan sains modern supaya bisa diakui di seluruh dunia, biar bisa dapat stempel dari FDA atau EMA misalnya. Ini kan jembatan yang sempurna banget antara tradisi dan kedokteran modern yang bisa dipercaya. Tapi tentu aja inovasi sebesar ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Jadi di bagian terakhir ini, penting banget buat kita bahas soal integritas, soal landasan etisnya. Supaya apa? Supaya revolusi ini berjalan di jalur yang benar. Pilar-pilarnya udah jelas banget kok. Pertama, pencarian senyawa barunya harus etis. Kedua, lingkungan wajib dijaga. Ketiga, kalau ada rekayasa genetika harus transparan. Dan yang paling penting, kita harus menghormati pengetahuan masyarakat lokal, masyarakat adat yang udah jadi penjaga kearifan ini dari dulu. Ujung-ujungnya, ini semua soal keseimbangan. Jago-jagonya kita merekayasa alam, itu harus seimbang sama komitmen kita buat ngejaga ekosistem tempat semua itu berasal. Nggak bisa cuma ambil untungnya doang. Ada metafora bagus yang ngerangkum ini semua. Apa yang lagi kita saksikan ini sebenarnya adalah pembangunan jembatan permanen. Jembatan yang nyambungin antara laboratorium dengan hutan hujan. Antara kearifan kuno dan inovasi super canggih. Keren banget kan? Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Mungkinkah kita ini sebenarnya lagi masuk ke sebuah era keemasan baru dalam dunia pengobatan? Sebuah era di mana jawaban buat masalah kesehatan terbesar kita itu bukan diciptakan di pabrik, tapi ditemukan kembali di alam, lalu disempurnakan oleh sains. Gimana menurut Anda?